Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Selasa. Apa kabar kalian? Tentunya gue berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, langsung aja ini gue 2-3 hari ya. Gue minta maaf absen buat atau upload video yang tadinya sebenarnya mau bahas banyak hasil-hasil yang menarik ya di kompetisi Eropa, mulai dari di Liga Inggris ya, kekalahan duo Arsenal dan City, dan juga tentunya kemenangan Manchester United ya, walaupun Casemiro kartu merah. Lalu juga ada derby Milan, banyak lah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang seru, dan juga persaingan di La Liga di mana Madrid terpleset dan diambil keuntungannya dengan Barcelona mengalahkan Sevilla 3-0. Tapi pas gue mau bikin video ini, tiba-tiba mungkin kurang lebih 12 jam yang lalu itu keluar berita yang cukup bikin heboh lah jagat persepak bolaan, apalagi kalau bukan soal tuduhan memanipulasi keuangan Manchester City. Nah, ini berdekatan juga atau mirip dengan tuduhan yang sudah dilayangkan kepada Juventus. Juventus sudah dihukum dengan pengurangan 15 poin, malah belakangan ada lagi katanya tambahan dan sebagainya. Tapi kita nggak ke sana, kita akan fokus membahas Manchester City ya, karena selain Manchester City ini cukup licin ya, City dalam beberapa kesempatan terakhir, sebenarnya ini bukan pertama kali dia dituduh melakukan breaching rules ya, atau melanggar aturan regulasi. 2020 juga mereka pernah dituduh oleh UEFA melakukan hal yang mirip ya, yang mengungkap waktu itu Der Spiegel. Ini majalah yang cukup kontroversi dari Jerman, dan juga kalau kita ingat dulu salah satu yang sempat mengorek harta Soeharto dulu ya, mantan presiden Indonesia. Jadi cukup punya nama lah. Tahun 2020 dilakukan investigasi dan sempat dihukum oleh UEFA tidak boleh mengikuti atau berpartisipasi di UEFA, di kancah UEFA selama 2 tahun. Tapi di tahun yang sama mereka mengajukan keberatan ke CAS. CAS ini Court of Arbitration for Sports. Jadi intinya pengadilan tertinggi olahraga di dunia lah, dan CAS akhirnya menganulir ya, atau apa ya bahasa hukumnya itu, membatalkan hukuman yang dijatuhkan oleh UEFA, sehingga mereka terbebas dari hukuman tersebut dan tetap bisa mengikuti kompetisi Eropa seperti yang kita saksikan semua saat ini. Nah, sekarang kita kembali ke Premier League ya. Ada tuduhan baru yang dilayangkan ke City bahwa mereka melakukan berbagai manipulasi laporan keuangan lah. Ya, ini memang sangat detail, sangat jelimet ya kalau kita kulitin, tapi intinya banyak sekali manipulasi keuangan yang dilakukan selama periode 2013 sampai 2018 ya. Selama periode 2013 sampai dengan 2018, dan ini membuat banyak pihak ya macam-macam reaksinya. Ada yang kaget, ada yang juga senang. Yang senang tentunya Arsenal ya, yang saat ini ada di puncak klasemen, karena ada kemungkinan kalau memang ini terbukti bisa dijatuhi hukuman seperti Juventus, pengurangan poin. Bahkan ada beberapa pihak yang meminta City untuk didegradasi. Nah, tidak berhenti di situ. Ternyata kalau kita lihat runtunannya saat katakanlah tudingan atau manipulasi itu dianggap dilakukan oleh Manchester City, itu di periode tersebut mereka juara sebanyak 2 kali ya, tahun 2014 dan 2015 itu mereka juara Liga Inggris, dan 2019 dan 2020. 2014-2015 itu runner up-nya 2014 dan 2000. Nah, ini menariknya di apa? Nah, ini yang menarik nih, gue jujur baru buka Wikipedia ya. Jadi kalau lu buka Wikipedia, itu gelar domestik liganya itu sekarang hanya sampai 2021 2022. Jadi 2014 ini nggak ada, hilang ya. Jadi mungkin ada yang udah edit, udah ada yang edit teman-teman. Jadi juara mereka selama periode katakanlah masa kekelaman itu, ini diedit ini. Ini menarik. Nanti gue akan share ya ke lu gambarnya. Ini baru aja gue langsung lihat, karena seingat gue gini, intinya ada beberapa musim yang kalau memang gelar itu dicabut, itu maka runner up-nya akan jadi juara ya. Di antaranya
Kalau nggak salah ada salah satu itu 2013-14 atau 14-15, gue lupa ya. Salah satu, coba gue lihat dulu. 2013, 2014 IPL. Ini kita lihat ya line up-nya, table-nya. Nah, itu Chelsea yang nomor 2. Urutan 2014, 2015. Kemudian 2014, 2015 itu ya kalau dia memang Chelsea ya. 2017-18, oh kita ke 2017-18. Ini gue jujur baru sadar ini, kayaknya ada yang ngedit ya. Nah, 2017-18 itu MU peringkat keduanya 17-18. Jadi bukan tidak mungkin MU yang jadi juara nih kalau status juaranya City ini diangkat atau dibatalkan ya. Jadi menarik. Oke, itu tadi agak sedikit annoying tapi nggak apa-apa, gue terusin aja video gue. Nah, jadi ini memang sudah cerita lama ya, yang berkali-kali digaungkan oleh banyak pihak ya, bahwa era sepak bola industrial, bukan industrial, di era sekarang ini jadi semakin tidak terkendali, dan Inggris adalah salah satu yang mendapatkan dampaknya. Karena apa? Banyaknya investor dari luar Inggris yang memang oleh orang Inggris sendiri sudah dikeluhkan. Kenapa? Bukan soal mereka ngiri, tapi sense of belonging sepak bolanya itu nggak ada, nggak sekuat orang-orang lokal lah. Orang lokal itu bisa juga bukan orang Inggris tapi udah lama di Inggris, sehingga orientasinya kalau kita lihat ya, Glazer, John W. Henry, kemudian juga Kroenke di Arsenal itu fokus itu hanya di cash flow ya, bagaimana mereka bisa mendapat keuntungan semaksimal mungkin. That's it. It's good mendapat keuntungan, tapi harus juga memperhatikan, bahasa gampang itu, kearifan lokal lah. Jadi contoh misalnya, ada sempat usulan partai pembuka dan penutup Liga Inggris itu diselenggarakan di Asia atau di Timur Tengah. Untuk apa? Mengenerate uang, untuk menambah exposure, untuk meningkatkan awareness juga di negara-negara dunia kedua dan ketiga. Tentunya ujung-ujungnya duit. Nah, ini yang kadang-kadang melupakan bahwa rootsnya sepak bola itu ya fans yang ada di sekitar klub itu. Itulah yang harus didahulukan. Mereka berhak untuk menyaksikan pemain kesayangan mereka bertarung, menyaksikan week in week out, dan ini yang mulai hilang. Karena apa? Masuknya investor dari luar negeri, terutama ya dari Amerika dan juga Timur Tengah, yang hanya mementingkan keuangan. Nah, kecuali mungkin Roman Abramovich ya, kalau gue boleh memberikan disclaimer, karena dia memang benar-benar cinta dengan klub dan bahkan mau kasarnya mau rugi buat klub ya. Beda dengan yang lain, di pikirannya hanya untung dan untung. Nah, kembali lagi soal City ya. Jadi kita akan tunggu. City sendiri mengeluarkan statement begini. Dia mengatakan bahasanya itu gampangnya ginilah, bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke dia, ke mereka itu dengan disertai bukti yang tidak akurat ya. Tapi ya memang setiap orang yang tertuduh itu pasti akan, nggak mungkin nggak defense ya, itu wajar, itu pasti akan defense, dan mereka pasti akan mengajukan keberatan. Kita nggak tahu sampai sejauh mana nanti fightnya, yang pasti ini akan terus bergulir, terus akan seru, apalagi ini sudah semakin dekat ke akhir musim ya, semakin panas tentunya. Nah, sebelum gue nutup, gue mau kasih satu suggestions atau suatu ide sebenarnya ya, walaupun gue yakin 99% otoritas Liga Inggris nggak akan dengar apa yang gue omongin, tapi who knows ya. Jadi sudah berkali-kali ya, makanya mungkin gue agak sedikit sombong ya. Ini konten yang mungkin bisa lu andalkan atau punya kualitas. Jadi gue berkali-kali mengatakan Liga Inggris, khususnya ya, kita bicara Liga Inggris itu, atau liga-liga yang punya capital market sangat besar, yang banyak datangi atau disambangi oleh investor luar negeri, ini sudah harusnya saatnya menerapkan apa yang dinamakan salary cap ya. Jadi mereka harus belajar dari NBA. Jadi ini suatu metode yang intinya gampangnya gini deh, setiap klub dikasih, kurang lebih ya gampangnya, dikasih jumlah duit yang sama, spending powernya sama semua. Jadi 20 klub itu sama, lu dikasih misalnya 100 juta pound, ya udah pengeluaran lu, jadi belanja lu selama semusim itu hanya 100 juta pound, nggak boleh lebih kurang, terserah. Sehingga apa? Sehingga setiap klub ini ada beberapa kelebihan teman-teman. Pertama, tentunya persaingan akan semakin ketat.
juara itu sangat mungkin berganti-ganti seperti di NBA kalau kita tahu ya. Kemudian yang menarik yang ketiga, jadi gini, dengan kondisi seperti ini, berarti klub harus hati-hati dalam membelanjakan pemain. Nah, apa yang terjadi ketika dia katakanlah tidak punya kemampuan untuk membeli pemain bagus ya, karena mungkin dia klub kecil, katakan demikian, karena biasanya pemain nggak tertarik ya, misalnya main ke Stoke City atau Fulham atau Norwich atau apapun ya. Mungkin Norwich lagi di Champions Division. Sekarang yang lagi jelek kayak Bournemouth misalnya. Tapi dia bisa mengandalkan pemain akademi mereka. Sehingga akhirnya apa? Klub-klub terpaksa dalam tanda kutip untuk utilize atau memaksimalkan atau menggunakan pemain-pemain asli binaan mereka. Kenapa? Untuk menghemat budget. Ujung-ujungnya apa? Tentunya pemain lokal mereka lebih punya kesempatan bermain. Dengan kesempatan bermain, kemampuan mereka semakin terasa. Akan semakin mungkin muncul pemain-pemain bagus kalau kita bicara Liga Inggris yang akan bisa menghuni The Three Lions. Jadi banyak sekali manfaatnya dari kebijakan salary cap ini. Memang yang paling menentang adalah mereka-mereka yang kaum kapitalis. Mereka-mereka yang punya kemampuan uang yang tidak berseri ya, apalagi dengan memanipulasi tadi ya. Oh ya, gue mau sedikit singgung juga. Jadi cara memanipulasinya ini adalah dengan sponsorship, internal sponsorship bahasa gue. Jadi apa? Misalnya ada perusahaan seperti City ya, pemiliknya Sheikh Mansur kan. Nah, kemudian perusahaan abangnya misalnya disuruh sponsorin City, harganya sponsornya dilambungin berapa gitu ya, padahal sebenarnya itu uangnya Sheikh Mansur juga. Jadi uang dia atas nama orang, kemudian pura-pura bikin sponsorship supaya uangnya masuk gitu. Nah, ini yang diselidiki dan akhirnya dianggap membreaching rules atau melanggar aturan. Jadi banyaklah akal-akalannya. Tapi sekali lagi, dengan kalau diterapkan salary cap, nggak peduli mau lu dapat apapun sponsorship apa segala macam, pokoknya spending lu harus di ujungnya misalnya 100 juta pound. Udah, semua klub sama, 20 tim akan sama. Nah, di situ akan terlihat ya, mana manajer yang hebat, yang katakanlah bisa memaksimalkan pemain yang ada, mana manajer yang punya squad bagus, yang bisa mencari talenta-talenta dari seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah, dan juga mana klub yang mengutamakan akademi mereka. Jadi banyak positifnya, dan gua rasa hampir 90% lebih banyak positifnya daripada negatifnya kalau memakai salary cap. Tapi sekali lagi, klub-klub besar pasti akan dirugikan dan mereka akan menentang kebijakan ini. Menjadi ironis kenapa negara Amerika yang dianggap kapitalis justru menerapkan sistem yang sosialis, yang namanya subsidi silang lah istilahnya. Tapi Eropa yang dikatakan lebih tidak kapitalis, tapi mereka justru bersikap seperti itu, kapitalis, hanya mengutamakan tim-tim yang punya katakanlah basis massa yang besar, punya stadion yang besar dan seterusnya. Nah, satu lagi, meskipun diterapkan salary cap ini juga sebenarnya masih ada keuntungan untuk klub besar, jangan salah. Kenapa? Karena klub besar ini kan, satu, dia punya brand image yang besar. Tentunya pemain kalau ditawar bernomor sama MU ya dengan gaji yang sama, pasti orang akan beli MU. Kenapa? Ya MU stadionnya besar, yang nonton banyak, kemudian exposure-nya juga gede, dan main di Liga Champions yang bergengsi. Itu pun masih ada diuntungkan, tapi tetap akan lebih berimbang kalau dengan salary cap. Nah, itu dia kira-kira pemaparan gua terkait dengan pat gulipatnya Manchester City. Kita akan tunggu apakah mereka akan fight di Court of Arbitration for Sports, atau memang mereka akan dihukum dan akan dicabut gelarnya, bahkan akan degradasi seperti usulan beberapa pihak ya. Yang pasti di Wikipedia tadi gelar juara setelah 2012 itu sudah nggak ada di sana. Nah, itu dia pendapat gue, pandangan gue. Silakan kalau lu mau ada yang komen, tulis komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video-video gue terbaru. Terima kasih, sehat selalu, thank you udah nonton.